Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita sekali hari ini Kak Mary bisa bertemu adik-adik di dalam kebaktian anak online Bina Warga hari Minggu tanggal 12 April 2026. Kak Mary nggak sendiri loh, nanti bersama Kak Eva kita bersama-sama mengikuti ibadah ini. Adik-adik masih dalam perayaan Paskah ya? Wah, tentunya masih membekas dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak hanya mati, berkorban buat kita, tapi Tuhan Yesus yang punya kuasa bangkit untuk kita juga. Yuk kita pujikan. Kristus bangkit, soraklah. Tuhan kita, Yesus Kristus sudah bangkit. Mari kita bersyukur karena kita menjadi anak-anaknya yang juga sudah bangkit, sudah dilepaskan, sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita membawa ibadah kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah bangkit, yang hidup, yang menang melawan maut, semua karena anugerah kasih Tuhan buat kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam penghukuman, tapi kami boleh dibebaskan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat karunia, anugerah dan kasih. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa, untuk anugerah kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa anak-anak untuk dapat beribadah. Berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami, keberadaan kami, keberadaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala keterbatasan kami mohon ampun bila kami tidak dapat hadir di dalam ibadah secara onsite, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan anak-anak-Mu untuk bersungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Kak Mary dan Kak Eva yang akan melayani, Tuhan kiranya anugerahkan kemampuan
dan Tuhan sendiri yang berbicara untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang sudah bangkit dan hidup. Yuk, kita bangkit berdiri, kita memujikan dengan sukacita, hidup-hidup, hidup selamanya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, 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 Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Adik-adik, Tuhan Yesus kita hidup bukan hanya kemudian hidup bangkit naik surga meninggalkan kita selesai. Tidak adik-adik, tapi Tuhan Yesus hidup buat hidup kita. Jadi kalau Tuhan kita, penyelamat kita hidup, maka kita juga hidup di dalam Dia. Dia menjadi penolong, terlebih menjadi pengharapan kita dalam segala keadaan. Mungkin saat ini adik-adik ada yang sedih, ada yang dalam pergumulan, baik pribadi maupun keluarga atau apapun itu, senang dan susah. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Hari ini adik-adik kita mau belajar dari satu tema, Tuhan sumber pengharapan. Adik-adik, mari kita siapkan hati dengan pujian ini. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah semuanya. Semuanya sehat ya. Kak Eva bersyukur karena pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan semua adik-adik sekolah minggu online Bina Warga. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Kalau begitu kita mau siapkan juga hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah, memuji Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami semua sudah siap untuk mendengar. Tuhan berkati kami semua, berkati Kak Eva yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah seperti ini? Kenapa ya? Iya, dia sedih, sangat sedih, dan dia menangis. Siapa yang pernah? Wah, hampir semuanya pernah ya. Semuanya pernah. Iya, Eva juga pernah menangis. Mama juga pernah menangis. Papa juga, kakek, nenek, apalagi adik bayi ya, menangisnya paling banyak. Nah, adik-adik, waktu itu ada seorang ibu, dia juga menangis terus. Namanya Maria Magdalena. Ibu Maria, dia sangat sedih, dia menangis terus. Hari ini kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Adik-adik bisa membacanya di Alkitab kita, di kitab Yohanes. Iya, di Perjanjian Baru. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tuhan sumber pengharapan. Tuhan sumber pengharapan. Adik-adik, pada hari Jumat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan dia dikuburkan. Kemudian pagi-pagi benar Ibu Maria Magdalena dia datang ke makam Yesus pada hari Minggunya. Hari apa adik-adik? Ya, hari Minggu. Hari Minggu dia datang ke makam Yesus. Tapi ketika dia sampai, dia melihat bahwa pintu makam, pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Adik-adik, Maria Magdalena yang dari hari Jumat, hari Sabtu sudah menangis terus karena Tuhan Yesus sudah mati. Dia sedih sekali. Hari ini dia tambah sedih. Dia menangis. Dia menangis. Dia berdiri di depan makam Tuhan Yesus, di depan kubur Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat ke dalam kubur Tuhan Yesus, di dalam kubur Tuhan Yesus ada 2 orang malaikat. Ada 2 malaikat. Yang satu duduk di bagian kepala, yang satu duduk di bagian kaki. Tempat jenazah Tuhan Yesus dibaringkan. Wah, adik-adik, malaikat ini bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria sedang menangis, dia menangis dan dia bilang, Tuhanku,
sudah diambil orang. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Adik, Maria sangat sedih karena dia sudah kehilangan Tuhan Yesus disalib dan jenazahnya pun sekarang sudah tidak ada. Ketika Ibu Maria Magdalena menoleh ke belakang, dia melihat Tuhan Yesus, tapi dia terlalu sedih, dia menangis terlalu sedih, dia tidak bisa mengenali kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ibu Maria menyangka dia adalah penjaga taman, penunggu taman. Lalu dia bilang, "Tuhan, kalau engkau memindahkan dia, kasih tahu aku di mana engkau letakkan dia supaya aku bisa mengambilnya." Adik-adik, Tuhan Yesus lalu memanggil Maria dengan namanya, "Maria." Pada saat itu, Ibu Maria Magdalena, dia tersadar dan dia bisa mengenali kalau itu adalah Tuhan Yesus. Iya, ketika namanya dipanggil, dia mengenal betul kalau yang biasa memanggil namanya seperti itu adalah Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, Ibu Maria yang tadinya menangis, dia sudah putus asa, tidak punya pengharapan. Sekarang ketika dia mengetahui kalau itu adalah Tuhan Yesus, dia langsung senang, dia langsung bersemangat. Dia ingin memeluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Jangan pegang aku dulu karena aku belum kembali kepada Bapa. Kau harus mengatakan kepada teman-teman, kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku, kepada semua orang bahwa aku akan kembali kepada Bapa, kepada Allah." Adik-adik, sekarang Ibu Maria Magdalena masih menangis, masih sedih? Tidak. Dia sudah bergembira, dia sudah bersuka cita. Karena apa? Ya, karena dia sudah tahu Tuhan Yesus sudah tidak mati lagi. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sedang berbicara kepada dia. Wah, adik-adik, Ibu Maria Magdalena sudah tidak sedih lagi. Dan hari ini kita juga mau belajar bahwa boleh sedih, tidak apa-apa sedih, tidak apa-apa menangis. Tapi ingat, ketika kita sedih, ketika kita menangis, jangan menangis terus. Karena apa? Ya, karena kita memiliki Tuhan. Kalau kita sedih, kita menangis, kita banyak masalah, kita sakit, kita takut. Apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Tidak usah menangis lama-lama. Bisa ya adik-adik? Ya bisa. Seperti Ibu Maria yang sudah tidak sedih lagi, yang sudah memiliki pengharapan. Kita juga anak-anak Tuhan harus punya pengharapan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus,
tidak mati terus. Dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah menebus dosa kita. Jadi kita harus selalu bersemangat, harus selalu berharap kepada Tuhan. Semua bisa ya adik-adik? Pasti bisa. Semua senang? Pasti semua kita senang. Dan kita mau bilang kepada semua orang, seperti juga Maria sudah diminta sama Tuhan Yesus memberitahu kepada teman-temannya yang lain, kita juga mau menceritakan, memberitahu kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Semua bisa ya? Pasti bisa. Adik-adik, setelah ini teman kita Chelsea akan membacakan ayat emas kita hari ini. Mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah mati untuk menebus dosa kami. Engkau sudah bangkit mengalahkan dosa kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan ajar kami untuk selalu memiliki pengharapan kepada Engkau. Kami tidak mudah putus asa. Kami selalu berserah, bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Chelsea. Shalom, saya Chelsea dari GKI Surabaya. Ayat emas minggu ini adalah Ratapan 3 ayat 5. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 5. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tidak ada kata lagi putus asa, tidak ada kata menyerah, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dimasukkan di dalam amplop, bisa dititipkan kepada papa mama, atau adik-adik boleh simpan lalu dibawa minggu depan pada saat adik-adik ibadah onsite. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari adik-adik saat ini kita membawa ucapan syukur kita, pergumulan kita, kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu memperhatikan, mendengar, dan mempedulikan hidup kita. Kita berdoa di dalam doa syafaat.
Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup untuk menebus, mengangkat kami dari penghukuman. Terima kasih karena kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami bersyukur atas kehidupan kami. Kehidupan anak-anak-Mu yang boleh Tuhan peliharakan bersama Papa dan Mama, bersama saudara-saudara, atau bersama siapapun yang Tuhan anugerahkan ada di sekeliling anak-anak-Mu. Terima kasih untuk cinta mereka, untuk yang sudah membimbing dan memelihara anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan, kami menyerahkan sekolah kami, anak-anak-Mu, bermain kami, kesehatan kami, iman kami. Kuatkan kami senantiasa untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan membagikan cinta dan kasih Tuhan buat sesama kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam segala pergumulan yang bangsa negara kami hadapi, ekonomi, politik, sosial, dan segala gesekan yang terjadi Tuhan. Mampukan seluruh masyarakat untuk semakin bijak dalam menyikapi semuanya itu, dan mampukan pemimpin kami, Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami dimanapun berada. Tuhan mampukan menjadi cahaya, saluran berkat yang boleh Tuhan pakai untuk sekelilingnya, memberkati dan memampukan gereja kami untuk bersinar dimanapun gereja kami ada, yang di dalamnya adalah jemaat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan kami, terlebih pelayanan bina warga. Tuhan, beri kami hati setia untuk kakak-kakak yang melayani. Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan layakkan untuk kami setia dalam pelayanan ini. Juga anak-anak yang senantiasa setia mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan Yesus beri. Kami juga membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah usai. Tapi percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Dan tentunya, ayo adik-adik, kita tetap memiliki kasih setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan saja ada pengharapan, ada kekuatan, ada hikmat untuk kita menghadapi segala apapun. Mari adik-adik, kita membawa di dalam pujian Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Ketika
kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari terus adik-adik kita bersyukur, kita setia, dan kita senantiasa membawa seluruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.